Pernah nggak sih ngerasain kayaknya dari luar semuanya baik-baik aja, tapi di dalam tuh rasanya ada yang salah? Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal bongkar satu musuh tak kasat mata di hidup modern kita, stres kronis. Dan yang lebih penting lagi, kita bakal cari tahu gimana caranya ngambil alih kendali lagi. Gimana? Kalimat ini relate banget nggak sih? Ini dia paradoksnya hidup zaman sekarang. Di permukaan kita pasang muka semua aman, tapi di baliknya ada rasa capek yang luar biasa. Pikiran yang muter-muter terus dan kita udah di ujung tanduk. Ini realita yang diam-diam dialami banyak banget orang. Dan ini tuh bukan cuma soal lagi bad mood aja ya. Kita ini lagi ngomongin soal epidemi stres yang senyap. Kenapa senyap? Soalnya kita sering banget nganggep ini normal. Kayak, ya udahlah, ini harga yang harus dibayar buat jadi orang sibuk. Padahal dampaknya tuh jauh lebih dalam dari yang kita kira. Dan ini beneran ya, taruhannya itu gede banget. Stres kronis ini bukan masalah abstrak. Penelitian udah nunjukin dampaknya itu langsung ke otak, ke badan kita, bahkan bisa memperpendek umur kita loh. Jadi ini sesuatu yang harus kita tanggapin serius. Nah, ini yang bikin stres jenis ini bahaya banget. Dia itu kerjanya diem-diem di belakang layar. Pelan-pelan dia nyedot energi kita, kejernihan pikiran kita, vitalitas kita, seringnya tanpa kita sadar sama sekali. Sampai akhirnya kita udah ngerasa kewalahan. Oke, jadi apa sih sebenarnya yang terjadi di dalam tubuh kita pas stres datang? Yuk, kita coba buka kap mesin dan lihat gimana cara kerja mekanisme ini. Ada yang baik, ada yang buruk, dan tentu aja ada yang hormonal. Satu hal yang perlu kita ingat nih, stres itu pada dasarnya bukan musuh loh. Stres itu mekanisme pertahanan kuno kita. Coba bayangin aja, nenek moyang kita dulu ketemu hewan buas. Nah, respon stres inilah yang ngasih mereka kekuatan super buat lari atau ngelawan. Itu alat bertahan hidup yang udah terpasang di diri kita. Nah, ini dia bedanya yang paling penting. Di sisi kiri, itu stres yang bagus. Kayak pas kita mau ujian, tiba-tiba jadi fokus banget. Tapi yang di kanan, nah itu dia stres kronis. Alarm bahaya yang nggak pernah mati. Bukan yang ngebantu, dia malah ngabisin semua sumber daya kita. Dan ini dia biang keladi hormonalnya, kortisol. Sebenarnya hormon ini berguna kalau dosisnya pas. Tapi pas stres jadi kronis, tubuh kita jadi kayak kebanjiran hormon ini terus-terusan. Keseimbangan alami tubuh jadi rusak, pola tidur berantakan, susah fokus, dan kita jadi ngerasa capek melulu. Oke, kita udah ngerti masalahnya dan apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Sekarang, bagian yang paling penting, gimana caranya kita ambil alih kendali? Yuk kita ngomongin solusi dan mulai ngebangun toolkit pertahanan kita. Pertanyaannya, dari mana sih semua tekanan modern ini datangnya? Pemicunya kan beda ya sama ancaman singa di zaman dulu. Tapi anehnya, otak kita ngasih respons yang sama, selalu dalam mode siaga. Pemicunya tuh ada di mana-mana kan, notif yang nggak ada habisnya, tekanan buat harus produktif terus, sampai budaya ngebandingin diri tanpa henti di media sosial. Masalah utamanya bukan di satu pemicu, tapi efek gabungannya. Otak kita jadi nggak pernah dapat kesempatan buat bener-bener mati dan istirahat. Nah, terus gimana dong cara ngelawannya? Kuncinya adalah dengan ngenalin pemicunya dan secara sadar bangun strategi buat ngambil alih kendali. Kabar baiknya adalah kita bisa ngelawan balik dan ada langkah-langkah praktis yang bisa kita mulai hari ini juga. Dan ini dia 5 jurus andalan buat ngebangun pertahanan kita. Coba perhatiin deh, ini semua bukan solusi yang ribet. Ini soal tindakan-tindakan kecil yang konsisten. Nenangin sistem saraf lewat nafas, ngelepasin ketegangan lewat gerak badan, ngecharge otak kita pakai tidur berkualitas, ngasih jeda dari bom informasi, dan ngandelin kekuatan dari hubungan sama orang lain. Kelihatannya kecil, tapi kalau dilakuin bareng-bareng, perubahannya besar banget. Tapi dari semua strategi itu, ada satu senjata pamungkas, dan letaknya itu ada di kepala kita sendiri. Ya, kemenangan sesungguhnya itu terjadi di dalam pikiran. Yuk kita lihat gimana mindset bisa jadi pembeda terbesar. Coba deh, renungin kutipan ini baik-baik. Ini intinya, kita tuh nggak bisa ngontrol macet di jalan, tuntutan kerjaan, atau omongan orang lain. Kekuatan sejati kita itu ada di kemampuan buat ngontrol satu-satunya hal yang benar-benar kita punya. Gimana cara kita merespons semua itu? Ini sebenarnya soal mengubah cara kita mandang masalah. Udah, lepasin deh standar harus sempurna itu, terima aja dengan lapang dada kalau ada hal-hal yang emang di luar kendali kita. Dan yang paling penting, alihin energi kita yang berharga itu dari mikirin yang nggak bisa diubah ke hal-hal yang emang beneran bisa kita pengaruhi. Oke, setelah kita bahas semua ini, yuk kita ambil waktu sejenak buat refleksi. Anggap aja ini pengecekan terakhir yang jujur, cuma buat diri kita sendiri. Kalau ada satu hal yang paling penting buat diingat dari obrolan kita kali ini, ya ini dia.
Ngerawat kesehatan mental itu bukan barang mewah yang bisa ditunda-tunda. Ini kebutuhan dasar, sama pentingnya kayak makan sehat atau olahraga. Ini adalah perawatan harian yang jadi hak kita semua. Sekarang, saya mau tinggalin Anda dengan satu pertanyaan penting ini. Tolong jawab dengan jujur ya, tapi buat diri Anda sendiri aja. Kalau nggak ada yang berubah dari hari ini, jalan yang sekarang ini bakal ngebawa Anda kemana 1 tahun dari sekarang. Coba pikirin baik-baik. Jawaban Anda itu bukan takdir loh, tapi ini adalah undangan buat mulai ngambil langkah pertama. Hari ini juga.